dan kewajiban bersama dengan Ustaz kita sahabat di sore hari ini, Ustaz Marto dari Monte SPD. Ustaz, kita ke beberapa pertanyaan. Ya, boleh, silakan. Yang pertama ini tidak ada nama Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan suami istri itu ada hak dan kewajibannya masing-masing. Iya, benar. Sejauh mana dan sebanyak apa pekerjaan rumah yang dibantu oleh suami, dan sejauh mana istri boleh membantu suami mencari nafkah? Oh, ini berarti dua pertanyaan, Ustaz. Iya. Yang pertama berarti sejauh mana pekerjaan rumah dibantu oleh suami. Kedua, sejauh mana istri boleh membantu suami mencari nafkah? Ya, terima kasih kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertanya. Suami dan istri benar adalah punya kewajiban dan tugas tanggung jawab masing-masing di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebanyak apa pekerjaan rumah yang dibantu oleh suami. Jadi suami dalam membantu pekerjaan meringankan tugas seorang istri di rumah tangganya, ya semampu dari suami tersebut, ya sekemampuan daripada suami di dalam rumah tangga. Artinya adalah kebaikan daripada hati seorang suami di dalam meringankan tugas-tugas daripada ibu di rumah tangga. Karena memang kalau kita bertanya atau bercerita tentang tugas seorang ibu di rumah tangga ini nggak ada habisnya, mulai dari dia bangun tidur sampai tidur nggak ada selesainya, ya kan. Maka tugas ini bukan tugas yang ringan, tugas berat. Siapa bilang tugas seorang ibu itu adalah mudah? Enggak. Tugas seorang ibu di rumah tangga itu amatlah berat. Itulah kenapa sebagai suami istri, dua orang yang saling bersahabat, tentu ada baiknya saling meringankan beban dan tugas masing-masing. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istrimu itu adalah pakaian bagimu dan suamimu itu adalah pakaian bagimu. Artinya ini saling menutupi dan melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Inilah rumah tangga impian, rumah tangga yang diidam-idamkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tak usah malu seorang suami itu dia untuk membantu istrinya meringankan tugas-tugas di rumah tangga. Enggak usah lah seorang suami itu nanti kalau saya bantu tugas istri saya di rumah, saya dibilang laki-laki cemen, laki-laki udahlah gantilah pakaiannya dengan daster, gantilah pakaiannya dengan enggak begitu. Jadi kalau ada suami yang membantu meringankan tugas seorang istri di rumah tangga, itu adalah aktivitas yang mulia sebagai dua orang yang bersahabat di dalam rumah tangga. Maka wahai para suami, bantulah meringankan tugas-tugas istri di rumah tangga mampu dan sebaik mungkin, ya. Nah, jadi tidak ada salahnya suami itu membantu nyuci piring, menggosokkan pakaian, atau seorang suami menggosok pakaiannya sendiri atau menjahit pakaian yang robek, memperbaiki sandalnya. Nah, ini kan juga sudah termasuk meringankan tugas-tugas seorang istri. Jadi sejauh kesanggupan daripada suami tersebut. Kemudian pertanyaan keduanya tadi, sejauh mana istri boleh membantu suami mencari nafkah? Ini juga seorang istri kan tadi di awal hukum asalnya dia tidak berkewajiban untuk mencari nafkah, karena kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak seorang suami. Tetapi kalau ada misalnya seorang istri di rumah tangga yang dia punya penghasilan, lalu kemudian si istri tadi ingin berbuat baik kepada suaminya, ingin berbuat baik di rumah tangganya dengan memberikan sebagian daripada hasil rezeki yang dia dapatkan, maka ini adalah sebuah kebaikan dan kemuliaan. Artinya ini ada interaksi saling menutupi dan melengkapi. Inilah yang kita sebutkan tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, saling melengkapi. Dan alangkah indahnya rumah tangga antara suami dan istri, perempuan dan laki-laki yang mereka bersahabat di rumah tangganya. Maka ini rumah tangga bahagia, rumah tangga impian, rumah tangga yang akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa jelaskan Mbak. Ya. Berikutnya Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, ya, boleh? Di Simirik, ya. Ya, silakan. Ustaz, saya melihat seliweran di medsos. Ya. Katanya istri tidak boleh membantu mencari nafkah karena itu kewajiban suami dan Allah yang menyuruh meminta nafkah kepada suami. Ya. Benar tidak Ustaz? Ya, terima kasih kepada hamba Allah dari Simirik ya yang bertanya tentang katanya istri tidak boleh membantu mencari nafkah karena itu kewajiban suami. Jadi ini pernyataan yang tidak benar ya. Jadi tadi itu yang kita bilang, suami istri kan tahu banyak seperti dua orang yang bersahabat, saling bantu, saling melengkapi. Jadi kalau misalnya seorang suami, misalnya nih,
karena terkena krisis ekonomi, atau mungkin dia dipecat dari pekerjaannya, atau mungkin gajinya belum cair misalnya kan, nggak ada salahnya misalnya seorang istri dengan berbaik hati meminjamkan misalnya, kalau ada ada uang yang bisa dipakai, ada rezeki yang bisa dibagi untuk meringankan seorang suami, maka ini adalah sebuah kebaikan yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Termasuk di antara suami dan istri, ketika suaminya misalnya dalam keadaan terpuruk, maka disitulah peran seorang istri di dalam mendukung dan melengkapi seorang suami. Jangan nanti misalnya banyak hari ini ya, tapi insya Allah di Kota Padang tidak ada misalnya kan. Ketika seorang suaminya bangkrut, ketika seorang suaminya terjatuh, lalu suami ditinggalkan, dia tidak cinta lagi kan. Ini bagaimana begitu kan? Ini tidak baik. Jadi janganlah misalnya ada para istri ketika suaminya naik bangkrut, jadi cintanya luntur, cintanya berkurang. Ada uang abang Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang begitu kan? Ini jangan begitu. Ini nggak baik. Jadi memang benar kewajiban suami dalam mencari nafkah, dan bukan kewajiban seorang istri, tetapi tidak ada salahnya kalau misalnya istri itu meringankan atau saling membantu sebagai dua orang yang bersahabat di dalam rumah tangga. Jadi bagaimana tadi pertanyaan dikatakan, dan Allah yang menyuruh meminta nafkah kepada suami, ya memang nggak usah apapun, itu sudah diperintahkan oleh Allah kewajiban suami. Begitu yang bisa kita jelaskan kepada hamba Allah dari Simirik. Jadi tidak benar istri tidak boleh membantu mencari nafkah. Justru istri baik ya kalau dia mau meringankan beban di rumah tangga sebagai sebuah pemberian yang baik. Ya. Seandainya nih ada istri yang dia sudah punya duit. Iya. Tapi suaminya nggak tahu dia punya duit. Disimpan lah istilahnya. Dia punya tabungan. Iya. Gitu. Kemudian dia tidak mau mengeluarkan duit itu untuk nafkah mereka. Iya. Jadi istilahnya tuh dia pelit untuk nafkah sehari-hari nih. Iya. Itu kan bukan hak aku menurut dia gitu. Iya. Itu kan bukan tugasku misalnya kan. Jadi dia tetap punya tabungan sebenarnya, cuman dia tidak mau mengeluarkan uang milik dia untuk meringankan suaminya gitu. Jadi dia wajib. Itu kan kalau suami, kenapa harus aku mengeluarkannya? Nah itu seperti gimana? Iya, makanya memang suami ini harus bertanggung jawab penuh memang. Karena kan tanggung jawab nafkah, beban nafkah ini ada di pundak suami memang. Makanya suami ini jangan main-main dalam urusan nafkah, ya kan? Makanya selama urusan nafkah ini aman di dalam rumah tangga, urusan yang lain insya Allah akan berjalan dengan baik, ya kan? Tidak ada masalah. Banyak juga kadang istri itu marah-marah di rumah karena apa tadi? Iya, kekurangan cuan itu tadi kan. Jadi obat pusing, obat apa? Cuan. Jadi kalau ada seorang istri misalnya dia tidak mau memberikan tadi sebagian dari apa rezeki yang dia dapatkan itu, memang tidak bisa disalahkan. Cuma memang kurang elok lah rasanya sebagai suami istri dua orang yang bersahabat. Masa sih katanya sahabat tapi tidak mau saling bantu, kan ini lucu. Lucu dong. Jadi harusnya sudah sepantasnya lah sebagai dua orang yang bersahabat itu saling tolong menolong, saling membantu, karena kita ini manusia ini makhluk yang lemah, kita butuh orang lain begitu. Nah nanti misalnya kalau makanya hari ini itu kan tanggung jawabmu, itu kan ini nanti justru memunculkan pertengkaran. Jadi kalaupun memang benar suami itu dia tanggung jawabnya gitu, tapi sampaikan dengan cara-cara yang bil hikmah, dengan cara-cara yang baik begitu, tidak menyinggung. Iya. Kan sekarang tuh banyak dia ingin melamar perempuan, iya. gitu ya. Dia ingin melamar perempuan, tapi ketika dia akan dan mau melamar perempuan ini, dia mengatakan, kalau bahasa kita nih, penara do markat cip do tahu gitu. Jadi di awal dia mau melamar, dia udah bilang untuk hal itu. Nah, seperempuan jadinya tidak mau untuk menikah dengan laki-laki itu. Karena dia merasa ekonomi itu perlu. Penting ya. Saya sudah kerja, saya sudah cari uang sendiri selama saya gadis, saya bahagia dengan uang saya, pekerjaan saya gitu. Masa saya mau nikah? Begitu nikah malah sengsara gitu ya. Diajak untuk hal itu gitu. Kalau yang seperti itu gimana? Sebelum nikah aja dia sudah berencana dan mengatakan radoho wajak markat Cina gitu. Gimana? Mungkin maksudnya ajakan itu adalah dari nol. Iya, maksudnya dia ingin ingin berkata bahwa
kalau engkau mau denganku, maka terimalah segala kelebihan dan kekuranganku. Mungkin maksudnya begitu. Cuma memang kalau bahasanya seperti ini memang agak serem dengarnya gitu ya. Mana ada orang mau berumah tangga, mau menikah tuh justru malah mau apa namanya tadi, mau sengsara itu nggak ada gitu kan. Bapaknya pun nggak mau tuh ngasih putrinya. Wah, masa anak saya mau dinikahin, mau diajak sengsara gitu. Enggak gitu kan. Cuma mungkin apa namanya si pihak calon suami tadi, ya kalau misalnya andai terjadi kemungkinan terburuk, ya seperti kita katakan tadi, jangan dong misalnya ketika suami atau istri itu terpuruk lalu suami meninggalkan istrinya ketika sakit, ketika sudah tidak dianggap produktif, kan nggak seperti itu begitu. Begitu juga sebaliknya seorang istri kepada suami, jangan begitu suaminya nanti dianggap tidak produktif, tidak lagi nggak begitu. Tapi inilah kita sebut tadi, tolong menolong di dalam berbuat baik dan meraih pahala sebanyak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa jelaskan. Ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Ya. Dari Bunda Amel di Palopat. Ya, silakan. Pertanyaannya begini Ustaz. Apakah seorang suami boleh melarang istri mencari nafkah untuk dirinya sendiri, tapi suami ini tidak mencukupi untuk nafkah sehari-hari kami? Ya. Kepada hamba Allah dari Bunda Amel yang bertanya dari Palopat tentang apakah seorang suami boleh melarang istri mencari nafkah untuk dirinya sendiri, tapi suami tidak mencukupi nafkah sehari-hari kami. Jadi tidak boleh seorang suami melarang istri misalnya untuk dia mempunyai penghasilan sendiri. Ya, bukan menafkahi ya, karena menafkahi tadi sudah kita sebutkan itu adalah tanggung jawab tugas seorang suami di rumah tangga. Tetapi walaupun tugas tanggung jawab seorang suami di rumah tangga, istri boleh seperti tadi kita sebutkan membantu meringankan beban suami sebagai pemberian yang baik bagi keluarganya begitu. Jadi nggak boleh ada seorang suami melarang istri untuk dia punya penghasilan sendiri, bukan menafkahi ya, karena menafkahi tadi jelas. Rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum. Laki-laki itu dilebihkan oleh Allah dalam hal menafkahi. Karena memang pundak laki-laki itu diciptakan kuat kokoh untuk itu. Jadi kalau ada seorang istri yang ingin punya penghasilan sendiri, maka tidak boleh seorang suami melarang. Kecuali misalnya memang suami itu benar-benar dia secara ekonomi mapan, sanggup sehingga melarang istrinya untuk tidak lagi mencari penghasilan sendiri karena sudah cukup, ya nggak ada masalah. Ya kan? Tapi bukan berarti juga dengan begitu suami sepenuhnya boleh melarang. Ya kan? Jadi kalau istrinya tetap ingin berkarya, jadi nggak ada masalah. Nah, sebagaimana juga istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu di masa lalu juga mereka punya ada para istri Rasul itu yang punya skill. Jadi skill itu bisa menghasilkan uang. Kalau kita bahasan sekarang itu cuan, maka nggak ada masalah, baik-baik saja. Rasulullah tidak melarang selama istri-istri itu tidak lalai dan lupa dari tanggung jawabnya yang utama. Jangan pula nanti ada istri gara-gara dia sibuk berbisnis, kemudian dia mengabaikan tanggung jawabnya, tidak mengurusi suaminya, tidak mengurusi. Ini jadi masalah juga ke depan. Maka ini penting kita ilmui begitu. Jadi itu ya. Dia suami istri misal sibuk gitu kan. Kita kan nggak boleh lalai dalam mengurus ini dan itu. Nah, jadi karena istrinya punya penghasilan, suami punya penghasilan, jadi segala bentuk urusan di rumah tangga itu dipekerjakan ke orang lain. Babysitter apa segala macam. Nah, yang seperti ini tuh kalau dalam Islam tuh gimana, Ustaz? Boleh-boleh saja misalnya seorang suami itu untuk meringankan tugas istri di rumah tangga dengan menggaji orang lain, menggaji karyawan untuk melakukan tugas-tugas di rumah tangga. Nah, tetapi kan ada tugas di rumah tangga yang tak bisa digantikan oleh pembantu. Iya kan? Nah, dalam nafkah batin kepada suaminya, perhatian, kan ini nggak mungkin juga digantikan oleh karyawan tadi. Ya, begitu. Jadi boleh suami istri menggaji orang untuk meringankan tugas-tugas di rumah tangganya. Apalagi tanggung jawab itu sebenarnya adalah di pundak suami. Kalau istri dilihat sudah nggak sanggup, bang, aku udah kecapean, kelelahan, maka carilah misalnya orang yang bisa bantu tugas-tugas. Maka boleh. Suami ya harus kalau sanggup dia mengadakan gitu untuk meringankan itu. Iya. Itu untuk Bunda Amel tadi di Palopan ya. Iya. Berikutnya Ustaz, ini izin bertanya. Iya, silakan. Dari hamba Allah ya.
Ustaz, mana yang lebih didahulukan Ustaz? Nafkah kepada istri dan anak atau memberi kepada ibunya? Iya. Dan satu lagi, Iya. gimana hukumnya penghasilan anak yang sudah menikah dan punya anak, tapi ibu suami yang harus memegang semua penghasilan suami? Iya. Silakan. Ini Jadi ada dua dua pertanyaan ya. Oke. Iya, ini ada penanya kita, hamba Allah Subhanahu wa taala, ini bertanya Ustaz, bagaimana mana yang harus didahulukan? Apakah nafkah kepada istri atau Anak. memberi kepada ibunya? Nah, jadi kalau dia seorang suami, tentunya kewajibannya yang pertama adalah bertanggung jawab penuh atas nafkah istri dan anak-anaknya. Nah, itu. Jadi itu yang paling utama. Adapun kepada ibu atau orang tua, maka ini adalah kita diperintahkan sebagai anak berbuat baik kepada kedua orang tua, ya kan? Jadi bukan hanya suami saja, suami itu juga, bukankah mertua atau orang tua dari istrinya juga termasuk sebagai orang tua dari suaminya tadi, gitu kan? Jadi kalau ada misalnya mertuanya, ini baik mertua si laki-laki atau mertua si perempuan, yang butuh bantuan, maka tidak ada salahnya suami ataupun istri berbuat baik terhadap kedua orang tua mereka, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau ditanya tentang kewajiban, maka suami berkewajiban mendahulukan istri dan anak-anaknya dulu, baru dia berbuat baik kepada orang tuanya, ibu dan ayahnya, termasuk mertuanya tadi. Yang kedua tadi, ya. Apa tadi? Gimana yang kedua, hukumnya ya, penghasilan anak yang sudah menikah dan sudah punya anak, ya, tapi ibu suami yang harus memegang semua penghasilan suami? Ini juga menimbulkan masalah ini, ya. Tapi banyak loh Ustaz yang seperti ini terjadi di lingkungan kita. Subhanallah, ya. Jadi ini nggak pas, ya kan? Tadi kita sebutkan suami dan istri itu adalah taubahnya seperti dua orang yang bersahabat. Jadi ya kalau dan seharusnya memang istri jadi bendaharanya rumah tangga, begitu kan? Ya, seharusnya penghasilan suami itu kan amanahnya diserahkannya ke istrinya, karena ada anak-anak yang harus diurus, ada kepentingan sekolah, gizi dan segala macam. Jadi kalau masih nanti misalnya di rumah tangga itu ada pihak ketiga misalnya yang mencampur, yang terlalu jauh, ini tidak baik. Nah, ini akhirnya muncul konflik-konflik antara mertua dan menantu, kan? Makanya itu tadi kita bilang di awal, perlu rumah tangga itu diilmui. Bagaimana kalau dia nanti suatu saat jadi mertua ke menantu, itu ada ilmunya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah punya menantu Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah, bagaimana kisah mereka disebutkan di dalam hadis. Ini menjadi contoh bagi kita sejauh mana mertua boleh terlibat di dalam rumah tangga anaknya. Jadi kalau sudah seperti ini nanti akan rawan konflik. Nah, jadi kalau ada penghasilan suami, maka sebaiknya bendaharanya adalah istri di rumah tangganya, bukan ibunya, begitu kan? Kalaupun dari kedua mereka yang berbuat baik kepada kedua orang tua mereka dengan memberikan pemberian, maka itu tidak ada masalah. Tetapi kalau sepenuhnya seperti itu, ini akan menimbulkan konflik. Nah, begitu Mbak Irin. Tapi kan tetap tidak boleh ya Ustaz, seperti itu ya? Iya. Saya mertua. Iya. Saya boleh nggak berbalik gitu ke menantu saya? Oh enggak boleh. Berarti tidak boleh. Iya, itu sudah masuk terlalu jauh dari dalam rumah tangga anak-anak. Terlalu kurus ya. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Amina di Unte Manis ini. Iya, silakan Amina. Ustaz, gimana hukumnya istri tidak mau tinggal? Iya, ini sering ya. Bolehkah suaminya memaksa istrinya untuk tetap tinggal bersama ibunya walaupun istrinya tidak mau? Ya. Jadi terima kasih kepada Bu Amina di Unte Manis ya, yang bertanya bagaimana hukumnya istri yang tidak mau tinggal bersama mertua. Bolehkah suami memaksa istri untuk tetap tinggal bersama mertua? Ini banyak ya, ini banyak terjadi di sekitar kita juga ya. Jadi ujungnya karena bersikeras akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan tadi, itu misalnya perceraian tadi, hal yang dibolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu didiskusikan dengan baik ya. Dan memang sebaiknya apabila kita sudah menikah, kalau bahasa kita di sini disebut dengan namanya manjaya, kalau mengarah rumahnya ke jaya manjaya, kalau dijulu manjulu misalnya kan. Karena tidak selamanya manjaya. Cuma biasanya disebut manjaya. Maka alangkah baiknya
anak itu kalau sudah menikah dia mandiri. Ya, artinya punya rumah sendiri. Nah, makanya para pemuda kalau ingin menikah maka siapkan dulu. Apa yang perlu disiapkan? Siapkan rumahnya, siapkan mobilnya, siapkan nafkahnya. Itu penting. Karena dengan begitu itu apa? Jadi si istri itu kan dia akan merasa nyaman kalau punya privasi sendiri. Ya kan kadang-kadang misalnya nih kalau ada istri dia capek kemudian nanti aja lah cuci piringnya misalnya kan. Kalau itu tinggal di rumah mertua nanti terus mertua lihat ini menantu saya kok males banget ya gitu. Padahal mungkin mertuanya nanti tadi nggak paham. Mungkin si menantunya ini mungkin merasa capek, merasa lelah, ya kan? Sehingga terjadilah konflik-konflik yang tidak diinginkan. Maka sebaiknya kalau sudah menikah suami istri maka hendaklah lebih baik mereka tinggal walaupun hanya dengan mengontrak, ya kan? Maka itu lebih baik daripada tinggal bersama mertua. Kemudian kalau ada suami yang memaksa istri tetap tinggal bersama mertua, padahal itu sudah rawan muncul konflik, maka ini tidak baik. Ya, jadi tidak boleh seorang suami tidak baik untuk memaksa istri untuk tinggal bersama mertuanya, kecuali misalnya tidak ada lagi yang mengurusi mertuanya tadi tersebut kecuali mereka, ya itu ya apa boleh buat, ya kan begitu. Nah, jadi banyak kok solusi yang bisa dicarikan misalnya. Nah, misalnya atau mungkin dengan menyewa rumah di dekat dengan mertua gitu kan. Nah, enggak atau mengunjungi misalnya kan banyak solusi yang bisa kita berikan ini ya. Jadi tidak seatap dengan mertua untuk mengurangi konflik-konflik itu tadi karena rawan dengan konflik. Bukan berarti kita tidak sayang dengan orang tua. Jadi janganlah ya seorang suami memaksa istrinya untuk tetap seatap dengan mertua begitu. Padahal istri sudah merasa tidak nyaman, mungkin dia tidak punya ruang privasi pribadi begitu sebagaimana tadi kita sebutkan. Demikian Mbak Iri. Oke, satu lagi sebelum kita break ya. Silakan. Ya. Mau bertanya dari Ika di Panjanggar. Ya, silakan Ika di Panjanggar. Bolehkah seorang istri dalam masa iddah kemudian ta'aruf dengan laki-laki lain dan berencana menikah setelah selesai masa iddah? Ya, terima kasih dari Ika di Panjanggar ya. Bagi seorang istri yang dia masih dalam iddah, baik dia iddahnya itu karena cerai hidup atau cerai mati ya, maka seorang istri di dalam Islam dikatakan oleh Allah dia tidak boleh menerima pinangan sebelum berakhir masa iddah tersebut. Tidak boleh, bahkan dia tidak boleh kalau dia carainya cerai mati, maka bahkan dilarang untuk berhias sampai habis masa iddah tersebut. Nah, jadi tidak boleh ada aktivitas untuk itu sampai benar-benar selesai masa iddah itu. Kalau sudah selesai, barulah boleh ada arah ke sana. Karena ada masa waktu bagi seorang istri yang dia dicerai mati oleh suaminya untuk berkabung atas kepergian daripada suaminya. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa diperintahkan begitu? Karena Allah yang paling tahu tentang apa yang paling baik bagi hambanya. Jadi tidak boleh. Kemudian kalau misalnya cerai mati, ya selesai dulu masa iddah cerainya itu tadi, barulah. Tapi kalau selama masa iddah ini kan katanya tadi kalau misalnya selama masa iddah kemudian dia ta'aruf dengan laki-laki lain itu boleh nggak? Tidak boleh. Walaupun dia cerainya bukan cerai mati. Iya, tidak boleh karena itulah waktu yang Allah berikan kesempatan untuk suami dan istri bagi mereka untuk merenung. Karena kita tidak tahu. Mungkin seminggu 2 minggu nanti dia menyesal, maka masih ada kesempatan untuk kembali. Nah, sebelum berakhirnya masa iddah itu tanpa perlu lagi akad nikah yang baru. Oh oke. Saya mau bertanya tentang ini Ustaz, talak itu ya. Itu kan berarti ada talak 1, 2, dan 3. Iya. Kalau misalnya dia sudah talak 3, apa masih boleh? Tidak boleh lagi. Kecuali dia harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Dan itu pun kalau laki-laki itu menceraikannya, baru dia boleh menikahinya lagi. Kalau talak 2 itu seperti apa? Dia masih boleh rujuk, masih boleh talak 1, talak 2 antara suami istri itu masih boleh rujuk. Ya sebelum berakhir masa tadi ya. Nah, tapi kalau sudah sempat berakhir kemudian dia ingin kembali lagi, maka itu dibutuhkan akad yang baru sebagaimana mereka menikah pertama kali. Itu akad talak 1 atau 2? Talak 1 dan 2. Oh berarti talak 1 pun dia harus akad lagi. Kalau masa ininya sudah berakhir dan mereka belum rujuk, maka dibutuhkan akad nikah yang baru. Oh, berarti masa iddah itu berapa bulan? Biasanya 3 bulan 10 hari.
Oh, berarti 3 bulan 10 hari itu Iya. kalau misalnya dia tidak ada Rujuk. kata rujuk, Ya, tidak kembali baikan, maka kalau habis waktu itu kemudian ingin menikah lagi, maka dibutuhkan akad nikah yang baru. Seperti mereka dulu pertama kali menikah. Ini bikin repot semua keluarga ini. berarti harus pakai wali. Ada saksi, ada wali, ada mahar. Buku nikah Iya, juga Eh, ganti nggak? nggak ganti, cuma akadnya saja yang diperbarui. Wah, itu talak 1 dan 2. Iya, iya. Oke, kalau yang ini Ustaz, yang talak 1 atau talak 2 yang istri atau suami itu wajib dia berpisah. Maksudnya berpisah gimana? Ada saya lihat dia suami dan istri kalau misalnya jalan talak dia itu harus berpisah ranjang, itu 1 atau 2 Ustaz, atau 3? 1 dan 2. Oh, Kalau 3 udah selamanya udah. nggak boleh lagi kan? Nggak, sama sekali nggak boleh lagi, kecuali setelah dia menikah kemudian cerai lagi baru boleh menikah. Itu yang talak 3 itu harus salah satu kah yang menikah atau keduanya harus menikah dengan orang lain? Maksudnya gimana nih? 1, 2? Misalnya dia Iya. sudah talak 3 nih, Iya. berarti kan nggak boleh lagi. Iya. Mereka harus menikah kan sama yang lain. Iya. Ini kedua belah pihak harus menikah dengan orang lain atau salah satunya saja? Istrinya aja. Oh, istrinya. Istrinya, saja. istrinya. Oh. Istrinya itu harus menikah dulu dengan orang lain. Kemudian kalau si suaminya itu yang baru itu menceraikan dia, baru boleh mereka menikah lagi setelah talak 3 itu. Tapi tidak boleh direncanakan kan? Tidak boleh dibuat. Ya, misalnya, yaudah. Ini bersandiwara misalnya. Aha. Kita sewa orang, kau nanti pura-pura menikah istriku ya, nanti seminggu kau cerai. Itu nggak boleh. Allah murka terhadap perbuatan seperti itu. Allah mencela perbuatan itu. Itu dilarang di dalam Islam. Oke, Maka jangan sembarangan. nah, tentang ini. Iya, nggak boleh sembarangan. Tapi kan kata cerai itu ada di pihak suami ya, Ustaz, bukan di pihak istri. Iya, sebenarnya ada hikmahnya. Hmm. Karena ya kita maklumlah psikologi perempuan. Kalau hak menceraikan itu ada di perempuan, mungkin setiap menit mereka bercerai. Karena mudah ya. Ustaz. Perempuan dengan mudahnya Begitu mengucapkan ya. kata talak begitu kan. Maka itulah hikmahnya gitu. Iya. Baik, sahabat Gi, sesaat lagi kita akan jeda dulu sebentar, sahabat ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di awal hari bersama dengan Al-Ustaz kita, sahabat, di sore hari ini hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Iya. Wah, ini aku bikin pertanyaan yang kemarin, Ustaz, nggak apa-apa ya?